Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya adalah Rita Ariesa SST MKes. Saya adalah dosen di Prodi D3 Kebidanan di Universitas Selatan Samasiro, Rangkas Bitung. Saya bergabung dengan Universitas Selatan Samasiro sejak tahun 2006 dan berkecimpung di bidang kebidanan sampai hari ini. Kali ini saya akan menyampaikan PDD UKT PT di bidang pengajaran dengan mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah Asuhan Kebidanan Pasca Persalinan dan Menyusui dengan bobot SKS adalah 3 SKS. Mata kuliah ini dapat diambil apabila mahasiswa sudah menyelesaikan mata kuliah pengantar asuhan kebidanan. Adapun capaian pembelajaran program studi itu meliputi 4 aspek. Yang pertama, aspek sikap. Yang kedua, aspek keterampilan. Yang ketiga, aspek pengetahuan. Dan keempat adalah aspek keterampilan khusus. CPMK mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu untuk melaksanakan asuhan kebidanan pada masa nifas dan menyusui dengan pendekatan manajemen kebidanan yang didasari konsep-konsep, sikap, dan keterampilan dalam memberikan service excellent. Dari sub CPMK dibagi dalam 16 minggu. Di dalam 1 minggu ada 2 pertemuan di mana di dalamnya termasuk 1 kali UTS dan 1 kali UAS. Adapun sub CPNK terbagi menjadi 9 sub CPMK. Sub CPMK yang pertama mampu menjelaskan faktor yang mempengaruhi masa nifas. Sub CPMK yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan tentang proses laktasi dan menyusui. Sub CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu mengkategorikan masalah-masalah umum yang terjadi pada proses laktasi. Sub CPMK yang keempat, mahasiswa mampu mengkategorikan masalah-masalah umum tersebut. Sub CPMK yang kelima mampu menganalisa aspek psikologi dan kulturalnya pada masa nifas. Sub CPMK yang keenam mampu melaksanakan edukasi masa postpartum. Sub CPMK yang ketujuh mampu melaksanakan asuhan komprehensif pada masa nifas melalui pemeriksaan postnatal. Sub CPMK yang kedelapan, mahasiswa mampu melakukan tindak lanjut asuhan masa nifas di rumah dan masyarakat. Dan sub CPMK yang terakhir nomor 9 mampu melaksanakan pendokumentasian pada masa nifas. Pelaksanaan pembelajaran menggunakan berbagai macam metode. Yang pertama, metode ceramah dan tanya jawab, brainstorming, student center learning, case-based learning, refleksi kasus, diskusi, dan juga demonstrasi. Adapun asesmen pada mata kuliah ini terdiri dari 1. Tugas 25%, di mana tugas tersebut adalah tugas mandiri terstruktur dan tugas mandiri tidak terstruktur. UTS 25%, UAS 50% yang terbagi dalam ujian tulis dan ujian praktek. Ujian tulis 20% dan ujian prakteknya adalah 30%. Tujuan akhir dari pembelajaran ini adalah mahasiswa mampu melakukan praktikum totok wajah pada ibu nifas, di mana pada pembelajaran di minggu ke-7 pertemuan ke-14 dibagi dalam 3 termin. Yang pertama adalah pendahuluan, di mana saya akan membuka dengan salam pembuka, melakukan review materi dan menjelaskan RPS pada pertemuan ini. Penyajian dosen akan didemonstrasikan secara live, secara tahap bertahap, sesuai dengan job sheet yang ada. Dan pada akhir sesi dilakukan interaksi antara mahasiswa dengan dosen, dapat berupa tanya jawab ataupun pengulangan tahap-tahap yang mungkin belum dipahami oleh mahasiswa. Setelah pertemuan pada materi ini, mahasiswa diharapkan mengerjakan tugas mandiri terstruktur, yaitu melakukan praktikum berpasangan dengan temannya dan mengambil kesimpulan dari setiap tindakan yang ada. Kemudian tugas mandiri ini dilanjutkan dengan tugas mandiri terstruktur yang dilakukan pada hari mahasiswa mengikuti bidan ASU di lahan masing-masing yang diadakan di setiap hari Jumat dan Sabtu di wilayah rumah mahasiswa masing-masing. Bagaimanakah cara saya melakukan micro teaching kali ini? Mari simak video saya berikut ini. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita minggu kemarin di pertemuan ke nomor 14 ya. Di dalam RPS Anda, pertemuan ke-14 itu adalah praktikum treatment totok wajah pada ibu nifas. Oke ya. Diharapkan setelah kalian mempelajari praktikum ini, kalian bisa melakukan praktikum ini kepada ibu nifas. Anda sudah bidan ASU kan?
Oke, nanti hari Sabtu dan Minggu bisa melakukan praktikum ini pada Ibu Nipas di bidan asuh masing-masing. Ya, minimal 1-2 kali melakukan di lab, lanjut ke Ibu Nipas, nggak akan grogi lagi. Oke ya, nah di depan kita sudah ada nih Ibu Kartini beserta alat-alatnya. Ya, ini adalah persiapan kita untuk melakukan treatment totok wajah. Pada saat pertemuan kemarin kita sudah mempelajari tentang postpartum blues, betul? Oke ya, kemurungan dan duka cita. Kemudian kita tahu bahwa Ibu Nipas itu punya banyak perubahan fisik dan perubahan psikologis pada masa nifas. Kenapa begitu? Karena setelah melahirkan, plasenta itu akan mengeluarkan atau dikeluarkan oleh kita sehingga pabrik estrogen dan progesteronnya tidak ada, yang membuat estrogen dan progesteronnya turun. Nah, penurunan estrogen dan progesteron inilah yang menimbulkan emosi pada ibu. Ya, selain itu transisi menjadi orang tua itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Coba ingat kemarin ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. 1, respon siapa? Ya, respon dan dukungan keluarga. Nomor 2, hubungan dari pengalaman melahirkan terhadap harapan. Oke, 3, pengalaman melahirkan dan membesarkan anak yang malu. betul. Yang keempat, pengaruh budaya. oke, nah di dalam masa nifas ada perubahan parentingnya. Ada 3. Ingat yang pertama apa? Taking in. Coba yang kedua Raisa. Oke, yang ketiga Neneng. Letting go. Nah, kalau taking itu hari keberapa? In. Hari ke-1 sampai 2 ya. Kemudian taking hold itu hari ke-3 sampai hari ke-10. nah, di taking hold inilah biasanya terjadi perubahan masa nifas yang sangat besar yang disebut dengan postpartum blues ya, karena di hari kedua sampai dengan hari ke-10 itu ibunya sudah disuruh untuk melakukan kegiatannya sebagai seorang ibu, mulai memandikan bayi, mulai dibiarkan untuk merawat bayinya sendiri. Untuk ibu-ibu yang muda, usianya masih muda atau anak pertama, ini merupakan kendala. Inilah yang menyebabkan kesedihan oleh ibu-ibu semua ya. Nah, totok wajah ini kenapa sih penting dipelajarin? Ya, pada saat melakukan totok wajah kita melakukan penekanan titik akupuntur. Titik akupuntur ini akan merangsang hormon hipotalamus mengeluarkan hormon. Iya, hormon itu akan mengeluarkan hormon kortisol. Nah, hormon kortisol itu fungsinya untuk membantu tubuh mengumpulkan energi agar mampu mengendalikan reaksi tubuh terhadap stres dan Oke, semakin banyak keluar hormon kortisolnya akibat totok wajah kita, tingkat kesetresannya turun. Di dalam buku yang sudah disusun ibu kemarin, semua ibu nifas mendapatkan atau merasakan kecemasan walaupun tingkatannya berbeda-beda. Ya, ada cemasnya rendah, sedang, dan tinggi. Nah, kalau cemasnya rendah kita lakukan totok wajah, yang tadinya cemas sedang itu menjadi rendah. Yang jadinya rendah menjadi tidak cemas. Yang tinggi bisa sedang. Kalau dilakukan berulang-ulang, tidak ada lagi ibu nifas yang mengalami depresi postpartum. Ya, ingat kemarin pembelajaran ada manfaat-manfaat totok wajah. Yang pertama, sebagai relaksasi. Yang kedua, mengurangi nyeri, memperbaiki sirkulasi darah pada otot. Ketiga, Yang ketiga, latihan pasif. Oke, yang keempat, totok wajah untuk mengurangi kecemasan. betul ya, totok wajah terakhir bisa mengurangi kecemasan. Relaksasi, ibunya nyaman, nyerinya hilang, cemasnya berkurang. Ya, ada penelitian yang mendukung. Kemarin saya sudah suruh Anda untuk mencari penelitiannya. Ayo, siapa yang bisa? Silakan. Esti Handayani, Bu. Ya, ngomong apa Esti Handayaninya? Mengetahui pengaruh pemberian treatment totok wajah terhadap tingkat kecemasan pada ibu nifas. Oke, terus? Ada pengaruh pemberian treatment totok wajah terhadap tingkat kecemasan pada ibu nifas. Nilai Z memenuhi min 6, 126 yang artinya ada perubahan tingkat kecemasan sebanyak 6 kali sebelum
dan sesudah diberikan treatment totok wajah. Nah ya, ketika melakukan treatment totok wajah pada ibu yang cemas, ternyata terjadi penurunan 6 kali sejak dilakukan totok wajah. Artinya totok wajah ini enak nggak sih? Enak gitu ya, karena tadi sampai cemasnya pun berkurang. Kita akan mulai praktikum kita. Di depan kita sudah ada persiapan alat. Persiapan alat untuk totok wajah ini yang pertama kita punya minyak zaitun. Mau pakai minyak letik juga bagus, nggak apa-apa ya. Yang penting minyak yang kira-kira itu tingkat alerginya itu nggak ada ya. Kemudian kita punya spons. Kalau nggak punya spons kita pakai wasap juga nggak apa-apa ya. Kemudian kita pakai bando ya untuk membuat rambut ibu nggak kemana-mana pada saat kita melakukan pemijatan. Ada 2 handuk ya akan diletakkan di dada dan juga di bawah kepala, dan kita punya 2 air dingin yang bersih. Yang pertama nanti untuk mengelap, yang kedua juga nanti setelah dilakukan kita elap lagi karena muka ibu akan penuh dengan minyak zaitun gitu ya. Nah seperti biasa nanti silakan Anda melihat gitu ya, nggak usah berkomentar dulu, lihat saja yang ibu lakukan. Ibu akan fokus ke Ibu Kartini ya. Ibu akan fokus ke Ibu Kartini. Anda tinggal melihat setiap tahap demi tahap, step by step yang saya akan lakukan. Oke ya. Oke ya, selamat pagi Ibu. Perkenalkan saya Bidan Rita. Saya akan melakukan treatment totok wajah pada Ibu. Ibu namanya Bu Wati? Iya Ibu. Oke, Bu Wati, tadi kan Ibu mengatakan bahwa Ibu merasa kelelahan, cemas karena hari ini hari keempat nifas ya Bu ya. Bayinya sudah lahir sehat, tapi ibunya rasanya kelelahan. Nah, untuk mengurangi masalah kelelahan Ibu, saya akan mengajarkan treatment totok wajah. Ibu datang bersama suami nggak? Iya, suami saya di rumah. Oke, boleh Bu suaminya disuruh masuk Bu? Oke ya, silahkan masuk Pak. Bapak, nanti silahkan lihat cara saya untuk melakukan treatment totok wajah. Nanti Bapak boleh nih melakukan di rumah bersama dengan Ibu. Kan ibunya jadi lebih sayang ke bapaknya kalau bapaknya ikut totok wajah dengan Ibu ya Pak ya. Oke, nah Ibu, persiapan alat sudah saya siapkan. Ibu tenang saja, tidak akan terjadi masalah apa-apa. Nikmati saja pijatan yang akan saya lakukan. Saya izin cuci tangan dulu ya Bu ya. Ibu posisinya sudah nyaman? Sudah ya? Oke ya. Saya akan memasang handuk ke bagian dada Ibu. Saya pasang juga di bagian belakang kepala ya Bu ya. Boleh diangkat kepala Ibu Bu. Saya akan membersihkan wajah Ibu dengan air dingin ya Bu ya. Ibu tenang saja. Sebelumnya saya akan pasang bandonya dulu. Ini biar rambutnya Ibu nggak kemana-mana Bu. Saya pakaiin air dingin ya Bu ya, biar bedak-bedaknya keluar. Maaf ya Bu. Matanya Bu, sekarang tarik napas perlahan-lahan. Oke, keluarkan Bu. Oke, tarik napas lagi Bu. Tenang ya Bu ya, keluarkan. Ibu itu adalah ibu yang bahagia. Ibu itu ibu yang hebat. Anak-anak Ibu adalah anak-anak yang hebat. Keluarga Ibu pasti bahagia. Jadi jangan takut, semua bisa dilakukan oleh Ibu. Tarik napas yang panjang Bu. Ibu
boleh pejamkan mata ya. Saya akan mulai melakukan treatment otot wajahnya. Tutup mata saja Bu, nikmati saja pijitan saya. Bersama ibu di rumah biar ibunya juga merasakan kasih sayang bapaknya nih, karena ibunya sudah lelah merawat anaknya sepanjang hari ya Pak ya. Saya akan bersihkan dengan air karena penuh nih muka ibu dengan minyak. Bersihkannya ke arah atas ya Bu ya, biar sekaligus membuat otot-otot kita tidak kendur. Kalau sudah melahirkan otot-ototnya banyak yang kendur, kayaknya ini kita
Tadi sudah melihat ya treatment yang dilakukan oleh Ibu. Apakah sampai di sini ada yang mau ditanyain? Ibu izin bertanya. Iya, silakan. Izin bertanya Ibu, nama saya Nelis Aprianti, NIM 2131020. Saat melakukan totok wajah ini tuh sakit gak sih Bu? Oke ya, bagus pertanyaannya pertama. Sakit enggak? Oke, ayo sekarang coba masing-masing. Silakan tekan di bagian samping matanya. Oke ya, tekan yang kuat. Putar 1, 2, 3, 4. Ya, pindah ke atas alis. 1, 2, 3, 4. Pindah ke tengah alis. 1, 2, 3, 4. Pindah ke samping. 1, 2, 3, 4. Neneng sampai melek. Sakit apa enggak? Enggak ya. Artinya kita aja yang nggak Ibu nipas tuh enak kalau ditotok seperti itu ya. Jadi kalau Ibu tidak sakit untuk melakukan totok wajah. Tinggal ditanyakan saja apakah penotokannya kurang kuat, karena kan beda Ibu beda ketebalan kulit. Jadi kalau dia ngerasa kurang Bu, berarti kita tambahkan lagi. Kalau dibilang cukup berarti sudah. Kalau dia bilang terlalu kuat, kita kurangin tenaganya. Berarti pembelajaran kita hari ini selesai sampai di sini. Nanti tugas mandiri itu Anda boleh melakukan di Bidan ASU, mengambil 2 orang ibu nifas, dilakukan treatment totok wajah. Sama diberikan kesimpulan. Kalau tadi melakukan treatment totok wajahnya pada mahasiswa bareng-bareng, teman, kan biasanya suka nggak mau ngaku tuh gitu ya, enak atau nggak enaknya. Tapi kalau kepada ibu nifas biasanya mereka lebih jujur, enak atau tidak enaknya. Ya, kalau dia merasa kurang Neng, kurang teken atau bagaimana, dievaluasi. Ya, apakah tenaga kita memang kekencengan, apa tenaga kita tidak kenceng. Itu dilakukan setelah Anda menyelesaikan tugas mandiri bersama dengan temannya. Ya, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang sindroma ASI kurang. Jadi silakan untuk membuka RPS-nya dan cari literatur yang mengatakan kenapa ASI itu bisa kurang. Apakah orang dengan payudara besar udah pasti ASI-nya banyak? Apakah orang dengan payudara kecil sudah pasti ASI-nya nggak ada? Nah, itu namanya sindroma ASI kurang. Jadi silakan dibuka literaturnya untuk pertemuan kita berikutnya. Saya akan mulai dengan pre-test dan tes post-test pada materi sindrom ASI kurang. Ya, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, artinya pembelajaran kita selesai sampai di sini. Selamat siang semuanya. Terima kasih.